Assalamualaikum, hai, kembali lagi di channel Karina Melia. Di sini, Karin akan membahas tentang kacang tanah. Siapa sih yang nggak tahu kacang tanah? Kacang tanah atau Arachis hypogeae adalah spesies tanaman yang termasuk dalam famili Fabaceae atau tanaman polong dan berasal dari Amerika Utara. Tanaman ini tumbuh setahun sekali di tanah dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Daunnya tumbuh berlawanan. Daun muda tumbuh pada tungkainya dengan 4 helai daun atau 2 pasang daun berlawanan tanpa daun termina. Panjang daun sekitar 1 hingga 7 cm dan lebarnya sekitar 1 hingga 3 cm. Bunganya memiliki bentuk yang sama dengan bunga pada kacang-kacangan lainnya. Diameter bunga 2 hingga 4 cm berwarna kuning dengan urat merah. Setelah penyerbukan, buah berkembang menjadi polong sepanjang 3 hingga 7 cm berisi 1 hingga 4 buah kacang yang tertanam semakin dalam di tanah untuk menjadi matang. Tadi itu sedikit penjelasan dari komoditas kacang tanah. Nah, tapi kalian tahu nggak gimana kondisi komoditas kacang tanah di tengah pandemi corona? Simak videonya ya, semoga bermanfaat. Yuk! Nah, data yang pertama yang akan kalian bahas yaitu data permintaan kacang tanah. Dikutip dari Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Pertanaman Pangan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2016. Beragam produk olahan dengan bahan baku kacang tanah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga maupun oleh industri sedang dan industri besar menjadikan permintaan kacang tanah semakin meningkat. Hal ini menjadikan kacang tanah merupakan salah satu komoditi tanaman pangan bernilai strategis untuk meningkatkan pendapatan dan perbaikan gizi masyarakat. Konsumsi kacang tanah pada tingkat rumah tangga biasanya dalam bentuk makanan ringan seperti direbus, digoreng, dibuat sambal kacang. Kacang tanah biasa juga dikonsumsi berupa olahan pabrikan, baik masih berupa kacang berkulit maupun berupa kacang tanpa kulit. Konsumsi kacang di tanah berdasarkan data Susena selama periode tahun 2006 hingga 2015 berfluktuatif dengan kecenderungan turun. Rata-rata konsumsi tanaman kacang tanah yang kupas sebesar 0,31 kg per kapita per tahun. Konsumsi kacang tanah periode 2011 hingga 2015 rata-rata sebesar 0,23 kg per kapita per tahun. Pertumbuhan konsumsi kacang tanah baik periode 2006 hingga 2015 maupun periode 2011 hingga 2015 mengalami penurunan sebesar 1,39% per tahun dan 6,63% per tahun. Lanjut ke produksi kacang tanah. Perkembangan produksi kacang tanah di Indonesia pada periode 2012 hingga 2016 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan minus 3,58% per tahun. Data Aram 2 tahun 2016 menunjukkan produksi kacang tanah sebesar 560,48 ribu ton, yaitu turun sebesar 7,43% dari tahun 2015. Pada gambar dapat dilihat bahwa produksi kacang tanah baik di Jawa maupun di luar Jawa cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 hingga 2016, produksi kacang tanah mengalami penurunan dengan rata-rata minus 3,58% per tahun. Produksi kacang tanah yang dihasilkan sangat terkait oleh produktivitas.
Berdasarkan data Arang 2 tahun 2016 yang dikeluarkan BPS, produktivitas kacang tanah turun 0,90% atau sebesar 13,31 KU per hektar dari tahun 2015 sebesar 13,35 KU per hektar. Dan pada tahun yang sama, luas panen turun sebesar 6,61%, mengakibatkan produksi mengalami penurunan sebesar 7,43% atau sebesar 44,97 ribu ton dari tahun sebelumnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu potensi permintaan dan pasar komoditas kacang tanah di tengah pandemi COVID-19. Dikutip dari artikel rii.co.id KBRN Atambua, di wilayah Desa Halimodok, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, mereka menanam kacang tanah di musim hujan selipan. Di sana, pemasaran hasil panen kacang tanah hanya bisa dijual ke pihak swasta ataupun para tengkulak calo hasil yang biasanya langsung membeli di tingkat petani pada masa panen tiba. Hal ini disebabkan badan usaha milik desa atau BUMDes belum berjalan. Di sana, harga jual kacang tanah juga kisaran harga Rp20.000 per kilogram, namun masa panen harga anjlok sekitar Rp18.000 bahkan Rp17.000 per kilogramnya. Sehingga pada komoditas kacang tanah belum bisa menyeimbangkan harga di tengah wabah COVID-19 ini. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu solusi dari pemerintah. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di dunia, termasuk ke Indonesia, berdampak ke sejumlah sektor usaha di tanah air. Kondisi ini tentu akan berdampak pada beberapa sektor usaha seperti pariwisata dan perdagangan. Namun, tidak dengan sektor pertanian. Sektor pertanian justru menjadi pengaman dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Kegiatan produksi pertanian di masa pandemi COVID-19 harus tetap berjalan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk sektor pertanian. Adanya wabah ini justru pertanian harus semakin digenjot karena masyarakat sangat membutuhkan panganan yang sehat. Upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19 terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Salah satunya yang dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Pertanian, Prof. Dedi Nursyamsi, melalui Agriculture War Room atau AWR, Kementerian Pertanian dengan menyapa konstrani di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP dan konstrada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa penyuluhan pertanian justru makin optimal dalam kondisi ini. Itu karena dalam penyampaian penyuluhan tidak hanya materi penyuluhan saja yang diberikan, namun disampaikan juga informasi-informasi penting tentang penyebaran virus COVID-19, termasuk bagaimana pencegahan dan apa yang harus dilakukan apabila ada indikasi suspek penularan virus. Penyuluh pertanian harus tetap bekerja secara produktif menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah. Hanya saja untuk kegiatan yang sifatnya kerumunan dan mengundang banyak orang untuk bisa dikurangi. Penyuluh bisa menggunakan teknologi informasi seperti WhatsApp dan media sosial untuk tetap berkomunikasi dengan petani supaya lebih aman. Peran penyuluh sangat penting dalam membimbing petani agar bisa menghasilkan produksi dengan baik. Bagaimana petani menerapkan Good Agriculture Practice atau GAP, menggunakan pupuk berimbang, serta mekanisme pertanian dan pengendalian hama dan penyakit serta ramah lingkungan. Kementerian Pertanian sendiri telah mengeluarkan surat edaran Sekjen Kementerian Pertanian tentang strategi dalam pencegahan dan perlindungan COVID-19. Isi surat edarannya sebagai berikut. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang strategi dari jurnal yang dirujuk. Jurnal yang saya rujuk milik Ibu Dwi Ratna Hidayati dari Program Studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2017 yang berjudul Rantai Pasok atau Supply Chain Pemasaran Komoditas Kacang Tanah di Kabupaten Bangkalan.
Kabupaten Bangkalan Madura merupakan salah satu sentral pengembangan tanaman pangan kacang tanah dengan luas panen lebih dari 15.000 hektar dengan total produksi 337.515,91 ton dan rata-rata produksi lebih dari 12,89 kuintal per hektar. Oleh karena itu, komoditas ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh sebagai salah satu komoditas unggulan. Di sisi lain, pengembangan komoditas dalam rangka bersaing di era MEA membutuhkan upaya lebih untuk bukan hanya sekedar menjual komoditas. Beberapa jaringan yang ada dalam rantai pemasaran menjadi pihak yang turut menyumbangkan terdistribusinya sebuah komoditas. Rantai pasok pemasaran dilakukan petani kacang tanah di Kabupaten Bangkalan terdiri dari 3 saluran pemasaran. Saluran 1 yakni petani konsumen. Saluran kedua yakni petani pedagang perantara konsumen. Dan saluran yang ketiga yaitu petani pedagang perantara, pedagang besar, dan konsumen. Perolehan tingkat keuntungan tertinggi pada saat petani menjual langsung ke pasar, sedangkan margin pemasaran tertinggi diperoleh pedagang perantara. Farmer share tertinggi pada saluran 1 sebesar 100%, saluran 2 sebesar 68,26%, dan terendah pada saluran 3 sebesar 38,59%. Dan strategi yang paling disarankan yaitu dengan menggunakan saluran 1 agar petani dapat memiliki keuntungan yang lebih besar. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman selanjutnya ya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.